Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri aw ijharu bihi falaysa 'ala Allahi fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Wa qala aidan fi haditsin akhar, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin jama'atul muslimin wal muslimat, as-shaimin as-shaimat, wabil khusus orang tua kita, guru kita Bapak Ki Haji Muhammad Suhadli, man ta'anallah bituli hayatihi wa nafa'anallah bi ulumih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat karunia kepada beliau usia yang panjang dalam iman, Islam, sehat walafiat, sehingga dapat memberikan ilmunya kepada kita sekalian, dapat selalu membimbing kita sekalian untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kita cintai, kita sayangi orang tua kita, Ibu Hajjah Melani Laimena Suhadli, Ibu Hajjah Dewi Motik Pramono, Ibu Hajjah Nita Yudi, yang kita doakan mereka semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa melindungi mereka, menjaga mereka dalam iman dan Islam, dalam sehat walafiat. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, baik yang jamaah alamin ataupun dari IWAPI atau dari manapun yang ikut bergabung dalam acara zikir pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan langkah yang kita lakukan pada sore hari ini, menuntut ilmu dan berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu waktu berbuka puasa kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa, tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ketetapan hati kita, ya, bahwa kita berharap seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau kita mengetahui apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka kita semua pasti berharap sepanjang tahun hari-harinya adalah bulan suci Ramadan. Karena begitu mulianya dan begitu banyak karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Yang dalam hadis Rasulullah dalam khutbah beliau pada bulan Sya'ban menjelang Ramadan, ya, beliau katakan bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Dan kita pada hari ini berada pada hari ke-15 daripada bulan suci Ramadan. Berarti kita ada pada fase maghfirah, ya. Pada fase di mana Allah menurunkan ampunannya kepada siapapun yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai ayat yang tadi saya bacakan, surah Al-Baqarah, ya, ayat 183, kewajiban mengenai beribadah puasa itu 2 minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Bapak Ki Haji Muhammad Suhadli. Kemudian hadis yang saya sampaikan tadi, di mana Rasulullah katakan, man lam yada' qawla zuri aw ijharu bihi falaysa 'ala Allahi fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Bahwa berpuasa itu tidak cukup hanya dengan kita menahan lapar dan haus, ya. Tapi juga kita menahan hawa nafsu kita, ya. Karena kata Rasulullah di dalam hadis ini, man lam yada' qawla zuri, barang siapa yang belum meninggalkan qawla zur, perkataan-perkataan yang kotor, caci makian, yang keji,
perkataan yang tidak sopan, yang tidak enak didengar. Man lam yada qaula zuri au jaharu bihi, terang-terangan dia ucapkan kalimat-kalimat kotor atau perkataan-perkataan tercela. Maka kata Rasulullah, falaisa 'alallahi, tidak ada kewajiban bagi Allah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Walaupun dia berpuasa meninggalkan lapar dan hausnya, maka Allah tidak wajib untuk memberikan pahala ibadah puasanya kepada orang tersebut. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang kedua yang saya bacakan tadi, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak umat Islam yang mereka berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus, ya. Bahkan dalam satu qaul Rasulullah pernah bersabda bahwa ketika selesai berperang dari perang Badar yang begitu besarnya, Rasulullah katakan bahwa perang Badar itu adalah perang yang kecil. Roja'na minal jihadil asghar. Kita baru selesai dari perang yang kecil, ilal jihadil akbar. Kita menyambut perang yang lebih besar. Apa itu? Jihadul hawa. Jihad berperang melawan hawa nafsu yang ada di dalam hati, di dalam diri kita. Itu yang lebih sulit bagi kita untuk kita kerjakan. Jadi kembali saya katakan bahwa berpuasa itu tidak hanya dengan menahan lapar dan haus, akan tetapi juga kita menahan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Hawa nafsu amarah, hawa nafsu seksual. Pada saat bulan suci Ramadan di siang hari sudah Allah tegaskan, ya, bahwa itu adalah termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang melakukan perbuatan itu dengan cara sengaja, artinya dia menggalui istrinya pada bulan suci Ramadan di siang hari, sedang dia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal dan dia harus mengganti puasanya itu selama 3 bulan berturut-turut tanpa terputus. 3 bulan berturut-turut tanpa terputus. Dari itu Bapak Ibu kita harus, terutama bagi yang sudah berkeluarga, suami istri, itu harus saling berusaha untuk menahan hawa nafsunya di bulan suci Ramadan, terutama pada saat siang hari. Kalau pada malam hari, silahkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya juga akan menyampaikan isi satu khutbah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis ini disampaikan dari Salman Al-Farisi, ya. Kita tahu bahwa Salman Al-Farisi adalah sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat utama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau pernah mendengar Rasulullah menyampaikan khutbahnya pada akhir bulan Sya'ban. Hadisnya cukup panjang, ya. Saya bacakan artinya saja. Ya, Bapak Ibu kalau yang sudah memiliki buku Tanbihul Ghafilin, silahkan dibuka halaman 522. Itu hadisnya tercantum, ya. Insya Allah Bapak Ibu bisa membaca hadisnya karena ada harokatnya juga, ya, jadi lebih mudah untuk membacanya. Nah, sedangkan saya pada kesempatan kali ini hanya akan membacakan terjemahannya. Ya, mudah-mudahan saya bisa menguraikan atau menjelaskan daripada isi khutbah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban menjelang datangnya Ramadan. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innahu qad adhallakum syahrun azimun mubarakun syahrun fihi lailatul qadar." Saya baca awalan hadisnya. Wahai manusia, sesungguhnya bulan yang agung dan penuh barokah, bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Ini di dalam surah Al-Qadar juga kita sudah hafal insya Allah, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa di dalam bulan Ramadan ada satu harinya, ada satu malamnya yang memiliki keutamaan begitu luar biasa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuhnya adalah di 10 malam hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Dan mereka mengutamakan di malam-malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Wallahu a'lam, maksud daripada Rasulullah kok tidak menjelaskan tepatnya malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal berapa. Mungkin motivasinya adalah agar kita tidak memilih-milih hanya pada tanggal itu kita perketat ibadah, ya. Tapi bahkan sejak awal bulan suci Ramadan kita sudah mulai memperketatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu maknanya kurang lebih sekitar 83 tahun. Jadi satu kali kebaikan yang kita lakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan pahalanya, seolah-olah pahalanya itu Allah lipat gandakan selama 83 tahun. Selama 1000 bulan kita melakukan kebaikan yang kita lakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Begitu tinggi keutamaan daripada Lailatul Qadar. Suatu bulan di mana Allah mewajibkan puasa pada siang harinya dan menjadikan sholat malam harinya sebagai amalan sunnah. Jadi siang harinya kita berpuasa, malam harinya Rasulullah memberikan satu amalan sunnah yang luar biasa hebatnya, yaitu sholatut tarawih. Yang selalu disampaikan oleh guru kita bahwa Rasulullah tidak mencontohkan bagaimana itu sholat tarawih, berapa rakaat bilangan yang dilakukan oleh Rasulullah saat sholat tarawih, karena Rasulullah mengerjakan sholat qiyamul lail. Ya, judulnya pada saat itu bukan judul sholat tarawih, baru di kemudian hari ya diberikan judul sholat malam hari di bulan suci Ramadan itu dengan judul sholat tarawih, yang artinya sholat tarawih itu adalah sholat yang tidak terburu-buru, sholat yang beristirahat. Ya, yang justru kebanyakan dilakukan oleh kita itu sebaliknya. Ketika sholat tarawih seperti mengejar setoran, apalagi yang yang menginginkan mengerjakan sholat tarawih sampai 23 rakaat, dikejarlah sehingga bacaan-bacaan sholatnya, terutama suratul Fatihah juga dibaca na'udzubillah sampai mungkin terpotong ayatnya, tidak sempurna ayat yang dibaca, itu malah justru menjadi salah. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan sunnah atau perbuatan baik lainnya pada bulan itu, maka ia seolah-olah mengerjakan perbuatan fardu pada selain bulan itu. Ini keutamaannya. Ya. Ketika kita mengerjakan sholat sunnah, tarawih, sholat tahajud, atau sholat apapun yang judulnya adalah sholat sunnah, maka Allah berikan ganjaran seperti perbuatan mengerjakan sholat fardu. Jadi kita kerjakan sholat tarawih, pahalanya adalah setara dengan pahala sholat wajib. Itu diantara keutamaan. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan fardu pada bulan itu, maka ia seolah-olah mengerjakan 70 perbuatan fardu pada selain bulan itu. Ini diantara keutamaan. Ya, Allah lipat gandakan sholat maghrib yang kita kerjakan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di bulan suci Ramadan, khusus ada di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya 70 kali lipat. Dan ini tidak ada di bulan-bulan yang lain, kecuali hanya ada di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan sabar. Dan sabar itu balasannya adalah surga. Memang pada bulan Ramadan itu benar-benar kesabaran kita harus diuji. Karena ketika orang sedang lapar, biasanya kecenderungannya emosinya bertambah. Kecuali kalau dia sudah mentamingi dirinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perketat, kita perkuat lagi kesabaran kita di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu adalah bulan sabar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia adalah bulan pertolongan. Jadi memang di bulan Ramadan ini, di bulan suci Ramadan, kita banyak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita perketat lagi, kita perkuat lagi, kita perbanyak lagi memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, entah itu untuk berbuka puasanya, ataupun untuk keperluan-keperluan lainnya. Kita perketat lagi selama bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan pertolongan, dan bulan di mana pada saat itu rezeki orang mukmin bertambah. Saya yakin bahwa bulan suci Ramadan memang Allah memberikan keberkahan berupa rezeki kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal lagi yang luar biasa, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala memerdekakan budak dan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya dengan memberikan iftarus shaim, memberikan berbuka puasa bagi orang yang sedang berpuasa. Istilahnya kita sebut dengan takjil gitu ya. Itu luar biasa, pahalanya itu seperti memerdekakan budak dan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya. Perihal ini kemudian para sahabat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak semua dari kami mempunyai makanan yang bisa dipakai untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, kata para sahabat. Maksudnya tidak semua dari kami ini orang yang punya sehingga bisa memberikan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau seperti ini gimana ya Rasulullah?
Maka kata Rasulullah, beliau bersabda, Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya seteguk air susu, sebutir kurma, atau seteguk air minum. Hanya sebutir kurma, seteguk air minum, pahalanya pun seperti yang sudah Allah janjikan. Seperti memerdekakan budak dan mendapatkan ampunan atas dosanya. Tapi kita ukur diri kita lagi. Masa iya dengan harta kekayaan yang kita miliki seperti ini, kita hanya memberikan buka puasa berupa seteguk air atau sebutir kurma. Ya, tentunya juga Allah memiliki penilaian tersendiri. Ini ibaratnya, artinya orang yang tidak memiliki kemampuan lebih pun tetap dia bisa mendapatkan keutamaan daripada bulan Ramadan, yaitu iftarus shaim, memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa sehingga mendapatkan ganjaran pahala yang Allah janjikan, seperti pahala memerdekakan budak dan Allah ampuni atas segala dosa-dosanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, karena alhamdulillah guru kita Bapak Kiai Muhammad Suharli sudah hadir dan siap untuk memberikan tausiah dan zikirnya kepada kita sekalian, maka untuk sementara saya cukupkan penjelasan atau kajian kita mengenai kitab Tanbihul Ghafilin mengenai keutamaan bulan suci Ramadan. Harapan saya dan doa saya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hati yang istiqomah sehingga kita bisa selalu menjaga hati kita, mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, siyamuhu wa qiyamuhu lillahi ta'ala imanan wa ihtisaban, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilat. Amma ba'd. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, seperti biasa saya akan mulai dengan mengajak diri saya, mengajak kalian semua untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya melakukan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah dan mendekat kepada Allah di dalam zikir dan doa. Sedikit dari saya mengenai masalah puasa sebelum saya bahas materi saya. Jadi Nabi sepanjang hidupnya beliau tidak pernah mengerjakan salat tarawih berjemaah. Tidak ada. Tidak ada. Perintah puasa turun tahun 2 Hijriah. Tidak ada salat tarawih berjemaah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai beliau wafat tidak ada salat tarawih berjamaah. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq pun tidak ada salat tarawih berjamaah. Baru di zaman Umar. Umarlah yang pertama kali memelopori salat tarawih berjamaah. Sambil beliau berkata, innahala bid'ah, ini adalah bid'ah, kata beliau. Berarti ma'dul bid'ah. Iya, sebagus-bagus bid'ahnya Umar. Karena itulah tidak ada riwayat sebetulnya salat tarawih itu berapa rakaat sih? Karena Nabi tidak pernah mengerjakan salat tarawih. Akhirnya semua kita para ulama merujuk kepada salat malam qiyamul lail yang biasa dikerjakan Rasulullah. Jadi Ibu Aisyah lah yang kemudian meriwayatkan berapa rakaat biasanya beliau salat tarawih. Kemudian yang kedua dari saya mengenai masalah puasa adalah yang nomor satu seperti tadi kata Ustadz Sukri, nomor satu adalah niatnya. Niat yang betul-betul di dalam azam, dalam hati kita. Untuk Engkau saya puasa ya Allah. Karena Engkau saya puasa ya Allah. Bukan soal di lafadznya, bukan nawaitunya, bukan, tapi hati kita betul mantap untuk Engkau saya puasa ya Allah. Kemudian yang kedua adalah kita jaga mulut kita. Tidak keluar dari mulut kita nomor satu tidak kalimat bergunjing. Ingat-ingat baik-baik. Kalau kita bergunjing, pahala-pahala kita tuh pindah ke orang kita gunjingkan. Kan sayang ya. Siapa kita ibadah pahalanya pindah ke orang kita gunjingkan. Tidak berdusta, tidak memfitnah, tidak mengadu domba, tidak mencela, tidak menghina, tidak menyakiti hati orang lain. Semua kalimat-kalimat buruk yang keluar dari mulut kita, nggak ada yang keluar dari mulut kita. Kita jaga. Mata kita jaga, tidak melihat yang haram-haram. Telinga kita jaga, tidak mendengar kalimat-kalimat yang haram. Dan hati kita, jaga hati kita untuk selalu suci. Jauhkan dari takabur, ujub, riya, sum'ah. Takabur itu bukan kita punya Allah Subhanahu wa taala.
Ingat-ingat itu baik-baik. Nggak ada yang pantas kita sombongkan gitu. Nggak ada pantas kita ujubkan. Kita kuat itu karena Allah. Kalau berikan kekuatan kita kuat. Kalau nggak kita nggak akan kuat gitu. Dan kemudian adalah jauhkan dari dendam, dari dengki, dari iri, dari syirik. Jauhkan hati kita. Hati kita bebas dari hal-hal yang buruk. Dan isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedapat mungkin, cuman bukan di dalam puasa. Di luar puasa pun kita isi hati kita dimanapun kita berada dengan kita selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Kalimatnya apa? Kiai, 3 aja. Kesatu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, itu hebat sekali, itu luar biasa. Di depannya kalimat tauhid, di belakangnya salawat buat Nabi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mula-mula boleh pakai bibirnya bergerak. Lama-lama kalau udah biasa bibirnya nggak bergerak lagi. Di hatinya udah ada jalannya gitu, udah nggak bergerak bibirnya. Yang kedua adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Satu tarikan nafas, satu dibuang. Itu pas. Yang tadi juga satu tarikan nafas dan satu dibuang, itu pas sekali. Yang ketiga adalah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita nggak pernah kosong dari situ. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, hati kita selalu dengan 3 zikir tadi. Kalau bisa seperti itu, luar biasa, alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, anak-anak sekalian, saya baru pulang hari Rabu kemarin dari Tanah Suci, umroh. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak saya yang berangkat umroh, jangan takut berangkat. Berangkat insya Allah. Katanya takut Pak, berangkat umroh Ramadan di waktu pandemi lah, insya Allah. Insya Allah aman aja. Nomor 1, jangan lupa kalau sujud salat selalu doa, ya Allah yang maha suci, maha kuasa, maha agung, lindungilah hamba dari kejahatan virus corona. Engkaulah Tuhan yang maha gagah perkasa. Selamat insya Allah. Kalau setiap sujud salat kita baca seperti itu, Allah pasti akan melindungi kita. Pasti. Meskipun tetap kita ikhtiar. Di sana tuh orang sudah nggak pakai masker. Udah nggak pakai masker, udah nggak ada jarak, udah nempel-nempel, padat-padat. Tapi kita pakailah masker buat jaga-jaga. Ikhtiar kita kan harus. Ikhtiar kita harus doa ya doa. Ikhtiar ya ikhtiar gitu. Jadi umrah Ramadan itu seakan berhaji bersama aku, kata Rasulullah. Aduh, luar biasa itu. Seakan berhaji bersama aku. Jadi penuh, luar biasa. Dan penuhnya oleh siapa? Oleh orang Arab Saudi. Karena mereka tidak bisa berhaji. Mereka berhaji cuma boleh 1 kali. Jadi akhirnya mereka ibadah di bulan Ramadan. Karena nilainya itu seakan berhaji bersama Rasulullah. Jadi penuhnya luar biasa. Tapi enak menikmatin kok. Nggak ada masalah visa mudah didapatkan. Nggak ada masalah umroh, kita bisa umroh berkali-kali. Alhamdulillah gitu. Jadi itu kenang-kenangan saya buat yang mau berangkat umroh, jangan takut, berangkat aja, insya Allah nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Kalau banyak yang saya angkat berangkat tuh takut, ya Pak Suli takut, si pandemi takut, jangan takut, aman aja insya Allah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah ini udah ada malaikat bilang ke saya akan meninggal dunia dalam waktu dekat ini. Kalau dalam waktu dekat berarti 40 hari Pak Sukri, 40 hari sejak dari mulai saya umroh. Jadi ini sudah yang ketiga. Di umur 65, udah ada malaikat datang, udah dipanggil, saya rekes. Kita perpanjangan, dikasih 5 tahun, sampai umur 70. 70 rekes lagi, mintanya 90 loh tuh, mintanya 15 tahun, dikasih 5 tahun. Umur 70 rekes lagi, dikasih sampai umur 75 sekarang. Sekarang dipanggil lagi, ya saya masih ingin rekes, karena saya ingin masih menyelesaikan pengajian kita atau rekod kita masih belum selesai, baru tahap 1, tahap 2, belum tahap 3, dan masih banyak keperluan yang belum selesai. Jadi saya lagi request ke Allah, enggak minta 15 tahun, kalau minta sampai baru 90, kata guru saya, Kiai ojo ngoyo, jangan maksa. Ya udah sekarang sedapatnya kalau mungkin ya dapat 7 tahun, alhamdulillah bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban, kita masih bisa sama-sama. Nah Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang masih belum mulai kerjakan zikir tarekat, ayo kerjakan. Mumpung saya masih hidup. Kerjakan, insya Allah itu luar biasa. Itu ditungguin oleh guru-guru saya, mereka nungguin. Bahkan junjungan kita Nabi nungguin. Insya Allah, targetnya sekarang kerjakan untuk mencapai kedekatan kepada Rasulullah. Apa yang dikerjakan? Dikerjakan itu membaca 2 istighfar. Istighfar yang pertama itu istighfar umum. Itu diajarkan Nabi kalau kita tidur suruh baca 3 kali. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah al hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali. Mbak Dian bantuin itu bacaan-bacaan yang itu masukin di Instagram saya.
Dua, kedekatan kepada Nabi dan kepada Allah. Masukin di Instagram supaya jemaah yang ini bisa melihat di Instagram saya. Saya jelaskan aja. Yang kedua adalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini dua istighfar ini luar biasa. Dia menghapuskan segala dosa. Bersih dari dosa insyaallah. Yang ketiga adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hamla wala quwwata illa billahil azizil hakim. Ini adalah zikir untuk membuat hati kita kuat sekali menahan godaan setan. Setan terus godain terus goda terus. Kita akan kuat insyaallah. 3 macam zikir ini. Kemudian yang berikutnya adalah sebuah nama Allah, 2 buah nama Allah. Yang satu adalah Al-Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif itu wahai Tuhan yang maha lembut, bukakanlah pintu hatimu supaya aku bisa mendekat kepadamu. Izinkanlah aku mendekat kepadamu ya Allah. Itu permohonan agar kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Latif itu. 1290 targetnya. Sebentar dulu, nggak sampai 10 menit. Cuma 5 menit aja. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Yang berikutnya ya Qadir, itu 1000 aja. Itu artinya luar biasa ya Qadir itu. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, dengan segala kekuasaan yang Engkau miliki, kabulkan keinginanku. Masya Allah, itu luar biasa itu. Itu Allah akan membukakan segala pintu kemudahan gitu. Apapun cita-cita orang tua akan tercapai insya Allah. Menjadi jenderal, tercapai jenderalnya insya Allah. Itu zikir saya dari kecil ya Qadir itu. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, dengan segala kekuasaan yang Engkau miliki, kabulkan keinginanku. Jadi itu dua istighfar, satu hasbunallah, 2 nama Allah Al-Latif dan Al-Qadir, ya Latif dan ya Qadir. Yang berikutnya adalah kuncinya salawat buat Nabi 1000 kali. Pendek lagi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi'adadi kulli ma'lumilah. Bi'adadi kulli ma'lumilah itu ujung dari salawat kamilah. Sejumlah segala sesuatu yang kau ketahui. Kita baca sekali, kita minta Allah hitung sebanyak segala sesuatu yang kau ketahui. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi'adadi kulli ma'lumilah. Itu luar biasa. 1000 kali. Ini sudah banyak sekali yang sudah ketemu Rasulullah. Saya senang sekali. Banyak sekali sudah melaporkan sudah ketemu Nabi. Meskipun dalam mimpi. Dalam mimpi itu sama aja seperti ketemu Nabi. Kata Nabi, kalau kamu mimpi ketemu saya, itulah saya. Setan tidak bisa meniru saya. Kejar dengan kecintaan. Bukan cuma sekedar dengan salawat. Dengan kecintaan kita cinta kepada Nabi. Buktinya adalah akhlak. Buktinya adalah perilaku. Kita jaga akhlak kita. Tadi mulut kita terpelihara. Kelakuan kita terpelihara. Yang paling utama, tidak cukup cuma akhlak baik. Harus akhlak yang mulia. Jadikan diri kita memberikan manfaat untuk orang lain. Semampu kita, sebisa kita. Dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan tenaga kita. Just dengan senyum kita, berikan manfaat buat orang lain. Itulah akhlak yang mulia. Kita tidak mengganggu orang lain. Kita menjadi orang yang menyenangkan di dalam hidup kita. Semua orang di lingkungan kita, dia senang kepada kita. Dia senang kepada kita. Ibu kita, dia senang kepada kita. Anak kita, dia senang kepada kita. Suami atau istri kita juga senang kepada kita. Kalau mereka sudah tidak suka kepada kita, wah ini bahaya. Ini bahaya gitu. Sudah ibu kita nggak suka, anak kita nggak suka, suami atau istri nggak suka. Aduh ya Allah, ya Allah. Bahaya sekali. Berusahalah. Dan itu dibutuhkan sifat yang sabar. Kita bisa menerima kejelekan orang lain. Kalau lihat orang lain jelek, kita bersyukur itu bukan kita. Alhamdulillah itu bukan kita. Jangan dihujat. Kalau dihujat akan terjadi kepada kita sendiri. Sekali sebelum kita mati kata Rasulullah. Kita beruntung itu bukan kita. Alhamdulillah itu bukan kita. Dan kita kesian kepada dia. Dia ditimpakan dengan hal-hal yang buruk sekali. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal seperti itu. Harusnya seperti itulah sikap hati kita. Kita jaga karena Allah tidak akan menyayangi seorang hamba sebelum hamba tadi menyayangi sesama hambanya. Gitu. Nilai-nilai agama itu adalah nilai-nilai kasih sayang. Dan kasih sayang itu kan harus dibuktikan dengan perbuatan. Nggak cocok gitu kalau bilang saya sayang tapi perbuatannya tidak menunjukkan kasih sayang. Enggak kok saya sayang sama dia. Tapi yang ada cuma dibentak-bentak, dimaki-maki kan nggak cocok dong seperti itu. Jadi itu dijaga terus kerjakan setiap malam. Cuma 2 jam kok. Cuma 2 jam. Saya tungguin. Kirimin dulu Fatihah sekurang-kurangnya untuk Rasulullah sekali. Sekarang-kurangnya untuk Nabi dan untuk saya sekali. Saya jagain. Itu adalah tarekat. Tarekat itu sebuah perjalanan rohani yang asalnya adalah berasal dari ilmu yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Kemudian pecah ke bawah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali. Jadi ada saudara-saudara kita dari faham lain yang kemudian
menghujat kita. Apa buktinya Nabi pernah mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Apa buktinya? Buktinya keberadaan tarekat itu sendiri sudah menunjukkan bukti bahwa itu yang diajarkan Nabi. Dan itu di seluruh dunia, Masya Allah. Saya sampai ke Kairo, sampai ke Tunisia, sampai ke Maghribi, di sana ada tarekat. Dan ajaibnya itu semua muaranya sama, yakni mencari kedekatan kepada Allah dalam mencintai Allah. Ujung kalau tanya apa ujung tarekat kamu? Mencintai Allah. Mahabbatullah, mahabbatillah. Semua ujungnya sama, untuk mencintai Allah. Dengan kita cinta kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Dan kalau Allah cinta kepada kita, sudah kita bahas berkali-kali tadi, bahwa Allah kemudian akan menjadikan mulutnya faiza hababtuhu kuntu samul haji yasma'u yasma'u bihi wa yubsiru bihi. Dan akulah akan menjadi matanya dengan itu dia melihat, akulah akan menjadi telinganya dia yang itu dia mendengar gitu. Kalau dia melihat dengan matanya Allah, kan apa aja kelihatan. Dia lihat ke langit, ke Lauhul Mahfuz, dia melihat tulisan Allah. Kelihatan tulisan Allah. Dia lihat kalau orang datang, dia tahu nih orang mati tengah sekian, akan dia nggak akan berbuat sesuatu. Kalau nggak diminta, dia diam aja. Itu rahasia kita ketemu seorang wali Allah, diminta. Baru akan gimbah, baru. Kalau nggak ada diam aja. Kalau kita nggak minta doa itu dia ya diam aja. Dia tahu nih orang sebentar lagi besok mau ketabrak mobil, tapi dia diam aja. Dia nggak mau mengintervensi perbuatan Allah. Mereka para wali Allah tidak mau mengintervensi perbuatan Allah. Gitu. Dulu saya Syukri pulang dari Malang, itu kebetulan mbah saya tuh lagi mau dibawa ke Jakarta. Bentar lagi sudah minta dibalikin lagi ke Gunung Semeru. Perjalanan naik mobil dari airport Malang ke kaki Gunung Semeru tuh hujan deras banget, luar biasa. Pandangan mata cuma tinggal 3 meter di belakang. Supir jalannya ngerayap gitu. Saya liatin, dia diam aja. Yang aja diam aja. Mbak diam aja, saya aja yang bilang, hujan, biiznillah berhenti kamu. Alhamdulillah tuh dengan izin Allah tuh hujan, dia berhenti. Tapi saya perhatikan wajahnya dia tersenyum. So jago nih anak. Saya tersenyum. Kita kan khawatir. Dia melihat end resultnya selamat kok. Meskipun ujiannya kayak gitu ya, ujung-ujungnya selamat kok insya Allah. Ya nggak mau intervensi perbuatan Allah. Jadi satu tadi doain saya supaya saya masih ada umur supaya kita masih bisa sama-sama. Saya tanggal 12 Mei saya akan balik umroh. Mudah-mudahan saya masih balik dari umroh. Mudah-mudahan enggak. Dulu karena saya punya cita-cita saya pengen meninggal di dekat Rasulullah. Bukan tahun ini ya, insya Allah mudah-mudahan. Jadi tarekat tadi, yuk kerjakan sama-sama, yuk sama-sama saya. Kita sama-sama kita kerjakan, insya Allah sudah banyak sekali. Alhamdulillah saya senang sekali. Sudah banyak yang bilang kalau sekarang saya jadi cengeng, Pak Suhari saya nangis, kalau salat saya nangis terus, kayaknya air mata hampir kering gitu. Betul-betul sering. Menangis itu kan membersihkan hati. Membersihkan hati kita, hati bersih dengan menangis. Dan itu api neraka padam kata Rasulullah dengan tangisan seorang hamba yang takut kepada Allah. Dan tangisan orang rindu kepada Rasulullah, insya Allah dia akan ketemu Rasulullah. Insya Allah akan dapatkan syafaat Nabi. Nangis itu mahal gitu. Jadi kejar dengan kecintaan kepada Nabi, insya Allah kita akan sama-sama Nabi di akhirat nanti, insya Allah. Cuma dengan kecintaan itulah kita akan bisa sama-sama Rasulullah. Jadi kita ulang tadi, kita mulai dengan istighfar, kita mulai dengan tawasul. Tawasul itu bukan ngirimin hadiah, Masya Allah, ya Allah, buat apa ngirimin hadiah buat Rasulullah? Itu sedang membuat tali rohani, sedang membuat tali hubungan rohani, tali jiwa. Jadi pernah saya cerita, nggak apa saya ulang, saya pernah nangkep santet, bukan buat saya. Ini buat murid saya, adanya di Solo lagi. Dia disantet di Solo, nyampainya ke saya. Karena dia ngirimin saya Fatihah. Dia ngirimin saya Fatihah, antara dan dia saya terjadi hubungan rohani. Itu santet nyampainya di saya pikir, ini buat dia. Saya nggak pernah bilang ke dia, kamu disantet, nggak pernah. Saya selesaiin aja. Sihirnya saya lumpuhkan, jinnya saya bunuh. Dukunnya saya pecut tiap hari. Tapi lama-lama saya kasihan juga. Itulah anehnya, ajaibnya hubungan hati. Orang bisa berdekat gini tapi hatinya jauh. Hatinya berjauhan. Berdepan hatinya jauh. Tapi bisa berjauhan, hatinya dekat sekali. Dan kedekatan itu adanya di dalam tali kasih, tali cinta kasih. Dan tawasul itu menghubungkan tali kasih sayang. Jadi kalau kita ngirimin tawasul itu bukan ngirimin hadiah.
sedang menghubungkan tali rohani. Itu kan tidak dikenal oleh saudara-saudara kita dari kalangan yang lain. Mereka nggak kenal masalah seperti bab rohani seperti itu, nggak kenal gitu. Karena mereka ngulik masalahnya masalah syariat terus. Yang diulik syariat terus. Kalau orang belum mengenal dunia jin, Pak Sukri, menurut saya dia belum kenal Islam. Belum kenal di permukaan-permukaannya. Kenapa? Tidak ada ilmu yang mengajarkan kita untuk mengenal dunia jin, nggak ada. Itu akan ada sendirinya pada saat kita mendekat kepada Allah. Kita mendekat kepada Allah dengan hati kita. Dengan hati kita mendekat kepada Allah, kita akan masuk ke dalam alam gaib, dan di sana otomatis kita akan ketemu dunia jin. Otomatis, suka tidak suka, mau tidak mau gitu. Di sana ada malaikat, di sana ada jin gitu. Jadi artinya kalau dia mau mencoba mendekat kepada Allah dengan benar, gitu, udah pasti dia akan ketemu dunia jin. Jadi siapkan diri kita untuk seperti itu. Kalian semua murid saya harus siap gitu. Baca ayat 5, ayat 7, ayat 15, baca kalimat tamah, rutin aja. Baca doa syafi, teratur terus. Insya Allah kita sudah punya pedang. Semua sudah punya pedang. Kalau sudah saya kasihkan, berarti sudah punya duplikat pedangnya. Jangan takut ngadepin jin. Nggak istimewa. Apalagi jin kelas di pohon beringin. Kelas. Kalau ular kadut aja. Yang bahaya tuh sudah memimpin sebuah wilayah. Rajanya jin Gunung Kerinci, itu dia jago dia. Potensial bisa membunuh. Kalau dia kepalang tanggung kalah. Saya pernah ketemu sudah membunuh 6 ustaz, sudah dibunuh 6 kiai. Jadi sudah membunuh 6 kiai gitu. Jago dia. Tanpa puluhan tahun minta kepada Allah diberikan kesaktian. Jangan sombong gitu. Ya, cukup sombong. Tapi kalau kita biasa baca ayat 5, ayat 7, ayat 15, baca kalimat tamah, baca doa syaif aman, insya Allah. Kirimin hadiah buat Rasulullah, kirim hadiah buat. Itu saling nyambung-menyambung. Kalau ada apa-apa terjadi pada murid saya, itu akan sampai ke saya otomatis. Otomatis kalau saya biasa saya tawaran malam-malam itu biasa aja, bukan buat saya, dan saya pernah bilang kepada dia. Yang penting dia terus saja. Kayak yang kerjakan apa yang harus dia kerjakan, insya Allah nyampe. Mumpung saya masih ada, saya nggak akan selamanya hidup. Kalau yang berikutnya saya barangkali saya malu buat minta lah. Yang berikutnya dipanggil saya udah malu lagi, udah 3 kali udah. Aduh ya Allah ya Rabb. Jadi itu tadi kita baca 2 istighfar. Mbak Dian tolong ya dimasukkan ke Instagram ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di Instagram saya tuh bacaan-bacaan melekat kepada Nabi, bacaan melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan terus. Kita akan menyukai. Mula-mula itu akan berat gitu. Lama-lama jadi enteng aja gitu. Lama-lama kita malah senang kerjakannya. Kalau sudah senang tuh sudah terbiasa kita kerjakan, kita akan senang. Kita senang berdekat dengan Allah, kita senang kita berdekat dengan Nabi. Kejar sampai ketemu Nabi, kita akan melihat sebuah pribadi yang penuh karisma. Luar biasa Nabi itu. Luar biasa, kita akan senang sekali dekatnya itu. Pribadi yang penuh karisma luar biasa. Kejar, bisa, insya Allah bisa. Sudah banyak yang sudah ketemu. Pegangan tangan saya, insya Allah sampai ke tangan Rasulullah. Insya Allah. Jadi Rasulullah itulah jalan untuk kita menuju kepada Allah. Dan untuk mencapai Rasulullah, gurunya lah jalan untuk dia mencapai kepada Rasulullah. Gurunya akan menyampaikan tangannya dia ke tangannya Rasulullah. Rasulullah akan menyampaikan tangannya dia ke tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin sampai kepada Allah meninggalkan Rasulullah, itu nggak mungkin gitu. Jadi kalau orang mau umroh ke Mekah cuma mau di Mekah aja gitu, sudah nggak cocok aja tuh. Padahal kata Nabi belum sempurna iman kamu, gimana cuy? Gimana hadisnya? Hatta pun habum dari dia beli ajmain. La yu'minu ahadukum, depannya itu. Tidak sempurna iman kamu, belum sempurna iman kamu sebelum kamu cinta kepada saya lebih dari anak, dari bapak, dan dari semua manusia. Jadi kita harus cinta kepada Nabi lebih dari semua manusia. Dan kita ke Madinah itu menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Kita salawat itu menunjukkan kita kecintaan kita kepada Nabi. Supaya kita termasuk dalam iman yang sempurna. Supaya kita dikumpulkan bersama Nabi. Jadi kalau orang mau mencapai Allah tanpa mulai Nabi, nggak mungkin. Nggak mungkin. Cuma baca Quran, hafiz, apal Quran, nyampe Quran, menyampai kepada Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Akhirnya dia cintanya kepada Quran, bukan kepada Allah. Dia cuma cinta kepada Quran, bukan cinta kepada Allah. Nggak mungkin. Itu harus melalui Rasulullah. Bagus sekali bisa apal Quran, bagus sekali. Luar biasa. Biasa itu hebat, tapi jangan jadikan itu tujuan aja, marah aja. Itu cuma alat buat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kejar adalah Allahnya, bukan Al-Qur'annya. Dan tidak akan mungkin sampai kepada Allah cuma mulai Al-Qur'an, itu nggak akan mungkin. Harus melalui Rasulullah. Harus melalui Rasulullah. Dan tidak mungkin melalui Rasulullah kecuali melalui gurunya. Gurunya lah, karena itulah guru itu harus disampaikan ke tangannya Nabi. Bagaimana mungkin bisa nyampaikan tangan muridnya ke tangannya Nabi kalau tangannya sendiri nggak sampai? Nggak akan mungkin gitu. Jadi ya begitulah.
Sudah jam 5 hampir. Jadi itu yang ingin saya sampaikan dalam masalah tarekat. Bantuin saya doa. Mudah-mudahan saya nanti pulang umroh masih ada. Kita ngaji sama-sama. Sampai kita bisa menyelesaikan tarekat kita. Ya paling kurang mudah-mudahan masih bisa 5 tahun lagi gitu. Paling sedikit bisa 5 tahun lagi. Syukur bisa 7 tahun nih. 10 tahun. 10 tahun. Udah dimarahin Mbak. Dimarahin Mbak. Kayak ujung-ujung katanya. Sekarang kita inilah bulan puasa, bulan yang penuh barokah luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kita zikir, kita doa, kita zikir dulu, mula-mula kita zikir, kita doa sama-sama ya. Insyaallah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa Abuya Fajar Ibrahim Shalom Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhi jami' awliya ilahi ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha fi bariha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha wala hadrati jamil anbiya'il mursalin wala hadrati hidir alaihi salam wala hadrati bahidir alaihi salam Sayyidulahum al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Yahidir alaihi salam wa Abu Yasyab Qadir Jailani wa Abu Yaiming Bunyamin wa Abu Fajar Ibrahim Sayyidulahum Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. Kita doa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya katakan aku dekat. Aku mengabulkan doanya Rasul. Sungguh berdoa kepadaku. Yuk kita doa, sungguh-sungguh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Dan Allah dekat sekali kepada kita, dekat sekali kepada kita. Jangan dicari jauh-jauh. Kita doa penuh yakin Allah mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Adada ma alimullah wa zinata ma alimullah wa mil'a ma alimullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jamil anbiya'i wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Ilahana ya Allah, berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lain yang begitu banyak yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun matur nuwun ya Allah. Falakal hamdu kulluhu walakal syukru kulluhu walakal mulku kulluhu walakal khalqu kulluhu biyadikal khair kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu. Karuniakan kami ilmu laduni ya Allah. Ya Allah. Ilahana, ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, mereka yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka, mudahkan urusan mereka, lepaskan dari kesulitan di dalam kubur, lepaskan dari siksa kubur, jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan, taman dari taman-tamannya surga.
mereka yang masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Istri-istri kami, suami-suami kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami, mereka di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Penuhi kubur mereka dengan cahaya. Lepaskan dari siksa kubur, lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka yang masih hidup di dunia, bimbing di jalan yang ridhoi. Selamatkan dunia mereka, selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, bil khusus sebangsa setanah air. Ilahana, ampuni dosa mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka ya Allah. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, yamhullahu may yasya'u wa yusbitu wa indahumul kitab. Yamhullahu may yasya'u wa yusbitu wa indahumul kitab. Ilahana, kalaulah tertulis di dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis di dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis di dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepada-Mu ya Allah. Bisa menyelesaikan pekerjaan. Berikan tambahan umur yang banyak ya Allah untuk bekal kami ibadah kepada-Mu. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk kami ibadah. Berikan kami tambahan umur ya Allah. Berikan kami tambahan umur. Berikan kami tambahan umur yang banyak ya Allah. Di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari segala godaan setan. Jauhkan mereka dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah. Wala haula wala quwwata illa bika. Wala haula wala quwwata illa bika ya Allah. Jadikan semua keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, cicit-cicit kami, orang-orang yang saleh-salehah, orang-orang yang takwa, orang-orang yang berhaji, orang-orang yang selamat dunia akhiratnya ya Allah. Jadikan kami dan seluruh keluarga kami ya Allah. Kurniakan kami umur yang panjang, yang manfaat, di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu. Kurniakan kami rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, untuk kami ibadah kepada-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala penyakit, dari segala bahaya. Jauhkan kami, lindungi kami dari segala kejahatan virus corona. Wahai Allah, Tuhan kami yang Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Agung. Lindungi kami dari kejahatan virus corona. Engkaulah Tuhan yang Maha Perkasa. Ilahana, Tuhan kami yang Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Agung. Lindungi kami dari kejahatan virus corona. Engkaulah Tuhan yang Maha Perkasa. Ilahana, Tuhan kami yang Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Agung. Lindungi kami dari kejahatan virus corona dan dari kejahatan penyakit-penyakit lainnya. Engkaulah Tuhan yang Maha Perkasa. Ilahana ya Allah, memohon kami kehadirat-Mu. Jadikan kami dan seluruh keluarga kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, orang-orang yang saleh-saleh. Jadikan kami dari golongan orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Memohon kehadirat-Mu ya Allah.
dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekotoran jiwa kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang Maha Suci, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang Maha Agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikaromatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikaromatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikaromatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikaromatihi Abu Ya Iming bin Yamin, bikaromatihi Abu Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bimu'jati Abu Yahdir alaihissalam, bimu'jati Abu Yahdir alaihissalam, bimu'jati Abu Yahdir alaihissalam, bisyafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, 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 birahmati azizul hakim, birahmati azizul hakim, birahmati aliyul azim, birahmatika ya qawiyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmatika ya salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qudiyal hajat, birahmatika ya mujib da'wat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam haddada hundihi wa rida nafsihi wa jinata arsihi wa bida kalimatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdu rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihi wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.